Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Setelah beberapa minggu, mungkin ya 2 mingguan, tidak mengupload video, baik itu tentang tutorial maupun perjalanan atau vlog ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah masih bisa membuat konten. Ini berdasarkan request yang masuk di kolom komentar dari Mas Samsuri Usba ya, yang meminta tolong untuk membuatkan tutorial login dan daftar dengan database TiniDB. Tapi sebelum membuat tutorial tersebut, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu TiniDB dan bagaimana cara pengoperasiannya, ya. Jadi mohon maaf untuk Mas Samsuri, nah mungkin nanti di bagian video selanjutnya akan saya buatkan untuk login dan daftarnya. Jadi hari ini kita belajar dulu tentang TiniDB, TiniDB itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya. Karena kebetulan di channel saya ini belum ada tentang TiniDB. Oke, langsung saja ke create new project. Kemudian seperti biasa, di sini kita kasih nama TiniDB saja. Ya, TiniDB. Kemudian kita klik next. Ini kita biarkan finish. Kalau pakai MIT juga bisa, teman-teman, kalau di rumahnya atau di PC-nya terinstall MIT versi offline, teman-teman bisa coba yang versi offline-nya. DB-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau pakai MIT App Inventor sama saja, untuk TiniDB itu tersedia. Kodular juga demikian, teman-teman bisa pilih TiniDB-nya. Nah, apa itu TiniDB? Ya, TiniDB ini sebenarnya tidak beda jauh dengan SQLite yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya, di mana TiniDB dan SQLite ini dia menggunakan penyimpanan internal. Jadi dia akan memakan sumber daya memori yang ada di perangkat smartphone kita nantinya, ya. Dan si database ini tidak bisa digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat, ya, karena database-nya tertanam atau tersimpan di dalam perangkat itu sendiri, ya. Jadi individual istilahnya. Berbeda seperti kalau dengan MySQL atau Firebase atau Spreadsheet itu kan dia eksternal memori, artinya datanya disimpan di luar, tidak di dalam perangkatnya. Itu mungkin sekilas tentang TiniDB-nya. Oke, di sini rencananya saya akan buat sebuah halaman input yang kemudian nanti ada menampilkan data, ya. Jadi menyimpan dan menampilkan data. Nah, datanya disimpannya menggunakan TiniDB dan ditampilkan juga dari TiniDB nantinya. Oke, kita masukkan dulu layout, general, kemudian pilih vertical arrangement, masukkan. Ini kita semuanya fill parent. Screen satunya saya ganti dulu titelnya ya, supaya enak dilihatnya. Misalkan TiniDB. Kemudian show option buttonnya kita hilangkan juga. Show option menunya ya. Show option menunya hilangkan. Oke, jika sudah, masukkan beberapa komponen ya. Misalkan ini hanya contoh, saya masukkan label dulu. Ini saya buat center saja yang horizontalnya. Ini kita buat fill parent, kemudian text alignment-nya saya buat center. Ya, teman-teman mau mengikuti yang cara saya silakan, mau punya desain sendiri silakan. Itu bebas ya. Yang penting teman-teman paham. Daftar di sini ya. Misalkan ini saya buat font bold, ininya kita buat 20. Oke, jika sudah, kita masukkan komponen lainnya di text box. Sebelum text box kita masukkan dulu ini mungkin ya, label. Ini kita kasih jarak. Cara ngasih jaraknya kalau di kodular tuh teman-teman bisa pilih layout, general, nanti ada space. Nah, space inilah yang memberikan jarak antara satu komponen dan komponen lainnya. Height-nya kita tentukan misalkan 2% saja. Nah, ini kita buat width-nya itu 80%. Kemudian ini kita ganti
apa ya? Misalkan nick. Ya ini lah misalkan registrasi biasa lah ya. Username. Username. Text boxnya kita masukkan. Nah, text boxnya ini juga dibuat 80% supaya sama. Nah, ini supaya gampang, ke bawahnya kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Ini yang pakai yang label 2 yang ini, kita pindahkan ke bawah. Ini kita rename jadi label 3. Ini kita pindahkan juga text box 2. Ini misalkan nama lengkap atau dibalik ya. Ini nama dulu misalkan. Nama lengkap. Bawah di sini baru email. Bawahnya lagi kita masukkan username. Ini di rename juga supaya tidak pusing di mengkodingan nanti. Text boxnya text box 3. Yang terakhir misalnya masukkan password. Password. Ini saya copy lagi. Ini saya copy. Kita rename dulu. 4. Labelnya 5. Kemudian ini kita atur emailnya, ini kita inputannya, info text boxnya dikosongkan, nama lengkap juga dikosongkan, username dikosongkan, password juga dikosongkan. Terus yang email, sini ada inputnya, kita ganti ke email. Password kita ganti ke password. Passwordnya kita pakai password biasa, bukan nomor password. Supaya nanti bintang-bintang. Kemudian di bawahnya kita kasih satu buah tombol atau button ya untuk menyimpan. Ini bukan button. Ini button. Ini sama 80%. High-nya biasanya saya pakai 7%. Kemudian teksnya simpan misalnya. Terus ininya buttonnya si shape-nya ini kita buat rounded. Ini colornya saya ganti background colornya jadi warna biru. Ini biar kelihatan enak, mungkin di tengah kita coba ya teksnya. Center, oke, kita ketengahkan saja. Kita buat center. Kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti ini kita kasih space juga. Jarak untuk button dengan simpan. Oke, ini untuk menampilkan, untuk menyimpan datanya nanti. Kemudian di sini kita masukkan TinyDB-nya di bagian storage ya. Kita cari storage, kemudian masukkan TinyDB. Ya, ini space-nya kita ganti space 2. Ya, jadi ini untuk proses penyimpanan. Sekarang kita buat screen baru untuk menampilkannya.
Ya, nanti di sini kita tambah button. Buttonnya kita ganti lihat data. Lihat data, tapi lihat datanya nanti kita buat di halaman yang berbeda. Atau mau di halaman sini satu pun sebenarnya masih bisa ya, teman-teman. Tinggal di unhide saja layout yang pertamanya, nanti buat lagi layout yang baru. Tapi biasanya saya lebih suka dibuat di halaman berikutnya. Nanti add screen, create. Sini kita buat layout lagi. Sebelum ke layout, masukkan dulu TinyDB saja biar tidak bolak-balik ya. Layout general, vertical arrangement, full. Kemudian masukkan list view. Kita cari list view. Nah, list view. Kita buat full. Oke. Sekarang kita masuk ke pengkodingan, masuk di screen 1, masuk ke blok. Nah, di sini codingnya hanya coding menyimpan ya, sederhana. Kita buat when button satu klik ya, button satu klik itu adalah button yang tadi ini. Ini button 1 ya, simpan, ini button 2 yang lihat data. Jadi ketika button 1 ini diklik, maka kita call TinyDB store value. Store value itu menyimpan nilai ke TinyDB yang sudah kita sediakan. Jadi ibaratnya kalau di MySQL kan ada istilahnya kita buat database dulu, kemudian kita buat tabel. Kalau di sini tidak ada pembuatan database atau tabel. Jadi satu TinyDB ini bisa mewakili satu tabel. Ya, jadi setiap teman-teman punya data baru atau tabel baru yang berbeda datanya, ya harus bikin TinyDB lainnya gitu. Jadi gunakan TinyDB satu ini boleh di rename dan lain sebagainya. Kemudian si tagnya diisi dengan nama yang menjadi primary dari data yang teman-teman sediakan. Contoh kalau tadi di kolom yang nama lengkap, email, username, password kan sebenarnya username yang mungkin bisa menjadi primary key-nya. Jadi kita gunakan username saja tidak masalah ya. Jadi username itu ada di text box 3. Jadi gunakan text box 3. Kita ini aja ketik textbox 3.text. Kemudian di value to store-nya adalah nilai-nilai yang menjadi data biasa ya. Karena datanya ini tidak dua data, ada beberapa data yang belum masuk seperti nama lengkap, email dan password. Jadi kita harus tambahkan perintah join. Ya, join. Kemudian masukkan text box 1 .text. Ya, kemudian kita pisahkan dengan garis. Nah, untuk nama join tinggal klik gambar gearnya ini. Ya. Join. Kita tambah dulu. Nah, ini kita duplikat. Text box 2. Join lagi. Ini berarti text box 4. Nah, untuk text box 4 sebenarnya tidak usah digaris lagi karena ini paling akhir. Oke, ini perintah untuk menyimpan data ke TinyDB-nya. Sekarang bagaimana untuk menampilkannya? Ya, di sini button 2-nya kita kasih perintah dulu when button 2.click. Ini kasih masukkan open another screen. Berarti ke screen 2. Nah, di screen 2 baru kita masukkan perintah untuk menampilkan data ya. Berarti ketika screen 2-nya tampil, itu datanya harus sudah muncul ya. Berarti kita masukkan perintah when screen 2.initialize do, kita buat sebuah variabel
inisialis. Oke, kita pilih saja di sini, takut salah. Ya, inisialis local name. Ini biarkan name saja, kemudian masukkan create empty list. Kemudian masukkan perintah perulangan untuk menampilkan data-data berikutnya, yaitu dengan menggunakan controller for each. Masukkan tinidb get tag ya. Kemudian masukkan list add item. Kita get name di sini. Kemudian kita call tinidb-nya untuk get value. Kemudian tag-nya ini kita buat menampilkan item ya. Kita set list view-nya, set list view dot element get name. Nah, ini posisinya salah ya, kita simpan di bawah sini. Ini perintah untuk menampilkan datanya. Nah, sekarang kita coba berhasil atau tidak ya. Jadi caranya seperti biasa, masuk ke tes, connect to companion. Kemudian sini saya buka dulu aplikasi di HP-nya. Oke, kita scan QR code-nya. Kita tunggu sampai proses download resource dari aplikasi yang kita buat di Kodular itu ditampilkan di aplikasi companion ini. Ini untuk menampilkannya berarti kita harus pindah dulu ke screen 1. Kita masukkan nama lengkap, misalkan saya Anwar Maulana. Email Anwar Maulana 157@gmail.com. Username Anwar misalkan. Password 12345. Kemudian kita simpan. Nah, ini tidak ada notifikasi karena memang saya belum tambahkan notifikasi dan si text box-nya pun tidak langsung kosong. Nah, sekarang kita coba lihat datanya. Klik lihat data, apakah datanya bisa tampil atau tidak. Nah, ini bentuk datanya ya, jadi ada nama dipisahkan kemudian dengan email dan password. Nah, username-nya ternyata tidak bisa langsung muncul. Mungkin kita perlu menambahkan username-nya di bagian ini juga ya. Tapi username tag ini adalah primary key-nya. Tetap untuk inputannya ini harus ditentukan juga ya. Kita masukkan username-nya. Ini kita modifikasi dulu. Kemudian kita coba lagi. Agus Nah, kita refresh dulu ya. Takutnya barusan belum beres. Oke. Terus agus@gmail.com. Username agus12. Passwordnya 12345. Simpan, kemudian kita lihat data. Nah, ini masuk ya. Agus itu adalah namanya. agus@gmail.com adalah emailnya. Dipisahkan lagi dengan garis. Agus12 username-nya. Dan 12345 adalah passwordnya. Sebenarnya password tidak usah ditampilkan. Gitu.
Nah, jika teman-teman ada pertanyaan kenapa ada angka 1 di bawah, sebenarnya angka 1 di bawah ini, sisa dari latihan saya sebelumnya membuat aplikasi atau membuat tutorial TiniDB ini. Jadi di video-video bukan di video, sebelum dibuat video ini saya coba-coba dulu dan ternyata dia ke-record di memori gitu ya. Jadi langsung tertanam di memori. Kalaupun teman-teman misalkan keluar dari sini, kemudian nanti masuk lagi, datanya akan tetap ada di handphone kecuali teman-teman melakukan reset ataupun penghapusan aplikasinya gitu. Ya, jadi TiniDB itu adalah database yang tertanam di smartphone kita. Artinya datanya tidak akan hilang dan tidak akan bisa digunakan oleh orang lain karena hanya perangkat kita saja yang dapat menggunakannya. Oke, itu saja mungkin untuk pengenalan mengenai TiniDB. Untuk loginnya mungkin di video selanjutnya ya kepada Mas Samsuri Usba, mungkin nanti akan saya buatkan tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.